Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Kita berjumpa kembali dalam pembelajaran Aswaja pada semester genap tahun 2021. Sebelum pembelajaran kita mulai pada pagi hari ini, mari kita doa bersama. Semoga apa yang akan kita pelajari selalu mendapatkan keberkahan, kemanfaatan bagi kita semua. Kita mulai pembelajaran pagi hari ini dengan bacaan doa basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kembali pada pertemuan yang keempat pelajaran Aswaja kelas 8, melanjutkan pertemuan kemarin Mabadi' Khair Ummah, sikap kemasyarakatan Nahdlatul Ulama. Setelah tasamuh dan yang terakhir adalah amar ma'ruf nahi munkar. Apa itu arti dari amar ma'ruf? Amar ma'ruf adalah, amar adalah perkara, ma'ruf adalah suatu yang dikenal, biasa, bagus. Sekarang nahi yang mempunyai arti larang, mungkar adalah sesuatu yang tertolak, gak pantas. Contoh berarti sampean memakai peci sendiri yang sampean beli, itu adalah perkara yang ma'ruf. Dan contoh lagi, kalau mungkar, sampean memakai peci atau kerudung hasil mencuri, itu adalah mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar adalah memerintah terhadap kebaikan, ma'ruf, suatu yang baik, dan melarang terhadap kemungkaran. Rasul bersabda dalam hadisnya, bagaimana? Man ra'a minkum mungkaron, man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadi, fa illam yastati fa bilisani, fa illam yastati fa bi qalbi, fa dzalika aful iman. Amar ma'ruf nahi munkar mempunyai tingkatan-tingkatan. Pertama, harus ada kekuasaan. Biadih, kekuasaan. Sampean mempunyai jabatan, sampean sebagai ketua kelas, contoh mungkin bisa melarang atau mengingatkan rakyat-rakyatnya, anak-anak kelasnya, mengingatkan jika melakukan pelanggaran gak masuk, boleh mengingatkan, bisa. Dan selanjutnya. Amar ma'ruf nahi mungkar mengajar dan mendorong perbuatan-perbuatan baik yang bermanfaat bagi kehidupan duniawi dan ukhrawi, serta menolak dan mencegah segala hal yang merugikan, merusak, merendahkan, dan menjerumuskan nilai-nilai kehidupan. Amar ma'ruf nahi mungkar harus menjadi sikap keseharian Nahdlatul Ulama, warga Nahdlatul Ulama, warga Nahdliyin kita semua, baik secara organisasi berarti bersama-sama keorganisasian, dan secara organisasi dan maupun pribadi. Jadi organisasi juga menerapkan, pribadi-pribadi, personal orangnya juga wajib menerapkan amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar juga harus menjadi gerakan yang terus-menerus dalam segala aspek kehidupan. Jika melihat kemungkaran, ya kita berusaha untuk mengingatkannya, memerintahkan untuk meninggalkan kemungkaran, dan agar melakukan hal yang baik. Tapi semua itu ada cara-caranya ma'ruf nahi mungkar. Begitu pula warga Nahdliyin dalam ucapan dan tingkah lakunya juga bernafaskan amar ma'ruf nahi
nahi mungkar. Pelaksanaan amar ma'ruf nahi mungkar ini harus didasari juga dengan tawasud. Apa tawasud kemarin? Tengah ya, tidal, tasamuh, apa tasamuh, toleransi, dan tawazun, mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kejahatan tidak boleh sekehendaknya sendiri, sakar PDW, apalagi memaksakan kehendak, sampai memaksakan kehendak nggak boleh, tetapi harus melihat situasi dan kondisi. Sampeyan kira-kira merintah tambah sampeyan nambah kemadharatan, nambah kejahatan yang lebih parah, jangan sampeyan lakukan. Paling enggak ketika sampeyan mempunyai kekuasaan, sampeyan mempunyai pangkat di desa atau di apa, mungkin merubah suatu kemungkaran, itu ada cara-caranya. Minimalnya cara paling minimal adalah bagi qalbi, ingkar terhadap suatu kemungkaran. Memerintahkan kebajikan dan melarang kemungkaran. Amar ma'ruf nahi mungkar, sesuatu yang harus diingkari, dicegah, dan karena membahayakan, merugikan, meskipun mungkin bukan kesalahan pelakunya. Jelas istilah ini mengandung pengertian memaksa berdasar adanya kewenangan, kekuatan, kekuasaan, memaksa melakukan kebaikan, perintah, atau memaksa meninggalkan kemungkaran, larangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 104, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaknya di antara kalian umat adalah umat yang memerintah, mengajak terhadap kebaikan dan memerintah terhadap yang baik, ma'ruf, dan melarang terhadap hal yang mungkar. Orang yang mau mengajak terhadap kebaikan, memerintah terhadap yang baik, melarang terhadap yang mungkar, Allah berfirman dalam Quran, wa ulaika humul muflihun, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Amar ma'ruf nahi mungkar adalah salah satu wujud dakwah menurut pengertian yang luas. Hanya dapat dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan, kekuatan, kekuasaan terhadap bawahannya. Ini biyadi tadi, umpama orang tua terhadap anaknya, guru terhadap muridnya, pengurus terhadap anggotanya, pemerintah terhadap rakyatnya, legislatif terhadap eksekutif, dan lain sebagainya. Kata ad-dakwah berasal dari kata da'aya, yad'una, yang semula berarti memanggil, mengajak, kemudian berkembang dengan arti mengajak, menggerakkan seorang atau kelompok orang yang ke arah tertentu, tujuan tertentu, yaitu ke jalan Tuhan, kepada keadaan yang lebih baik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu organisasi atau gerakan dakwah harus menerapkan sekurang-kurangnya dua hal mengenai dakwahnya. Yang pertama, mengenal sasaran yang akan dicapai yang sudah direncanakan secara masak terlebih dahulu. Jadi mengingat ke suatu kemungkaran, di planning kira-kira madharate apa, bahayanya apa, gimana itu. Terus dua, metode, sarana metode atau jalur-jalur yang dipergunakan. Bisa kira-kira menggunakan kekuasaan itu bisa enggak dielingno lewat sangkem, iso enggak dielingno, paling enggak harus ada, ketika ada kemungkaran wajib hukumnya kita ada 3 cara tadi. Nahdlatul Ulama sebagai gerakan dakwah dalam melaksanakan dakwah selalu berpedoman dengan pegang teguh firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 125, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah
Ajaklah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan mau'izah hasanah. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan debatlah dengan yang sesuatu yang baik. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih. Sungguhnya Tuhanmu Maha mengetahui terhadap orang yang tersesat dari jalannya. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan Allah lah dan dialah yang mengetahui orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Dengan pengertian yang lebih jelas tentang ayat surat An-Nahl 125, ayat tersebut dalam tafsir Al-Khazin menerangkan demikian. Sabili Rabbik, maksud dari Sabili Rabbik adalah agama Islam. Jalan Tuhanmu adalah agama Islam. Bil hikmah, arti dari hikmah adalah keterangan yang mantap, kokoh dan benar. Dalil-dalil yang benar yang mengungkapkan kebenaran dan menghilangkan keraguan. Hikmah. Wal mau'izatil hasanah, petunjuk yang menggairahkan. Mau'izah, pitutur yang bagus kepada kebenaran, kebaikan. At-targhib, menunjukkan bahaya akibat perbuatan buruk. At-tarhib, mengesankan kasih sayang seorang perawat bagi pasien. Tarhib meden-medeni, tarhib nyeneng wajadilhum billati hiya ahsan. Diskusi, kalau diskusi, dialog atau debat dengan tata cara yang lebih baik, menggunakan pendekatan yang lebih lemah lembut. Organ Nahdlatul Ulama dalam mengembangkan dan memperjuangkan cita-citanya lebih mengutamakan watak nasihat, tabligh dan dakwah. Metode dan isinya sesuai dengan karakteristik tawasul sebagai makna ayat tersebut di atas dan seluruh ajaran Islam ala Ahlus Sunnah wal Jamaah. Latihan kedua halaman 68 sampai berapa ini? 72 dikerjakan dan dikumpulkan. Sudah dikumpulkan dikerjakan di buku ini, modul. Baik, kita akhiri pembelajaran pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.